أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah Masjidil Muhajirin yang berbahagia, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita kepada insya Allah besok 1 Ramadan mulai saum. Tentunya ini merupakan satu hal yang sangat-sangat membahagiakan bagi kita semua, karena memang itulah yang kita tunggu-tunggu. Karena tentu saja bulan Ramadan itu merupakan bulan suci agung, di mana di dalamnya begitu banyak pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Segala sesuatu perbuatan amal yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita semua akan menjalani saum satu hari sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan selama sebulan, 29 atau 30 hari. Kita belum tahu. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa sidang isbat jatuh memang pada esok hari, dan kita sepakat semuanya organisasi Islam Indonesia juga sama, kecuali mungkin ada 1-2 organisasi yang memang sudah lebih dulu. Para hadirin jemaah Al-Muhajirin, pada Ramadan kali ini ada beberapa kegiatan yang memang difasilitasi, kegiatan dilaksanakan, diselenggarakan oleh DKM Al-Muhajirin, yaitu kegiatan pertama adalah tilawah dan tadarus Al-Quran. Itu ada bisa berkelompok juga nanti setelah selesai tarawih juga ada tadarus yang biasa berputar, masing-masing melaksanakan bacaan Al-Qurannya. Kemudian juga bisa secara mandiri, jadi ada juga yang mandiri, bisa kapan saja, bisa selama Ramadan ini di masjid. Kemudian juga sholat tarawih juga seperti yang kita tahu, dan ceramahnya tidak sebulan penuh ya, 20 hari saja. Jadi selama 20 hari kita ceramah tarawih. Untuk yang 10 hari terakhirnya di sini ada kegiatan i'tikaf. Maka silakan yang mau itu i'tikaf bisa daftar langsung kepada Pak Rusiana di depan. Jadi kalau yang misalnya mau ikut i'tikaf selama 10 hari terakhir, 9 atau 10 hari terakhir. Kemudian juga kita juga menyediakan iftar seperti biasa ya, buka puasa iftar ya bagi para jemaah juga yang mau iftar di sini. Kemudian juga bagi para musafir, kadang-kadang juga ada yang suka ikut sholat kesorean, ikut sholat di sini, ikut sholat maghrib di sini, itu juga ada iftar. Kemudian juga kita juga menyediakan iftar untuk keluarga terdekat kita yang sehari dekat dengan kita. Ada petugas satpam, ada petugas kebersihan, kemudian juga ada tugas yang bisa merawat masjid ini. Semuanya adalah berjumlah 14 orang. Itu juga kita fasilitasi untuk penyediaan iftarnya dan sahurnya. Kemudian juga ada pesantren anak-anak selama 1 minggu. Jadi mangga siapa bapak-bapak yang punya cucu atau anak yang SD sampai SMP, silakan bisa ikut sama-sama kajian pesantren kilat. Kemudian juga ada qiyamul lail, jadi setelah sholat tarawih ini juga kita memfasilitasi juga bagi yang mau sholat lagi, menambah 10 rakaat lagi, maka silakan dimulai jam 2 kurang lebih sampai jam 3, 1 jam. Kemudian juga kita juga menerima titipan zakat fitrah, ada fidyah, zakat mal, infak dan sodako, serta juga nanti kita akan menyalurkannya. Jadi mangga bapak-bapak nanti akan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Silakan, nanti informasinya bisa ada di beberapa pengumuman.
Kemudian juga tentu saja yang paling akhir adalah menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dengan khotibnya sudah ditentukan juga, yaitu Ustadz Badrudin Abu Rusdi ya, MAG. Beliau sudah siap, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya tidak ada halangan. Kemudian juga kami juga di sini bapak-bapak yang ada yang langsung kita kan di sini ada beberapa tadi kegiatan seperti iftar, kemudian juga i'tikaf, pemberian kegiatan pesantren anak-anak, kemudian juga iftar bagi para imam ataupun penceramah yang akan sholat di sini juga kami sediakan. Nah, silakan bagi bapak-bapak yang ingin berfastabiqul khairat ya, ingin memberikan zakat, bukan zakat, sedekah hartanya, mangga silahkan. Khusus untuk jemaah Al-Muhajir ini kami sudah berbagi per RT, rata-rata RT 1 sampai RT 6. Kemudian juga ada sebagian juga di RT di Pratista. Kami juga menyediakan kontak personnya, mangga bagi siapa saja yang akan menyumbangkan hartanya, kami sangat menerima. Tentu saja itu kan sangat berarti bagi kita semua ya, bagi kegiatan di sini, dan tentu saja pahalanya insya Allah akan merupakan pahala yang berlipat ganda bagi bapak-bapak sekalian. Pada kegiatan kali ini memang tidak ada kajian khusus ya selama bulan Ramadan. Biasanya kita satu minggu itu ada 3 kali, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Kali ini tidak ada, memang sengaja kami lebih kepada bagaimana kita mencoba mendekatkan para jemaah kepada Al-Quran, bagaimana literasi kita dengan Al-Quran, bisa cara berjamaah, bisa cara berkelompok atau bermandiri, itu akan lebih ditekankan. Jadi itu kenapa memang tidak ada kajian khusus selama Ramadan ini. Dan mudah-mudahan nanti juga di sini kami juga ada beberapa juga para hafiz di sini yang bagi bapak juga mungkin yang akan istilahnya setoran dan lain sebagainya, bisa mangga datang ke Masjid Al-Muhajir ini. Kemudian juga mari sama-sama kita kuatkan tekad kita, karena kadang-kadang kalau misalnya begitu saja berlalu saum Ramadan tanpa ada perencanaan yang baik, akan berlalu begitu saja tanpa terasa 1, 2, 3 seminggu, 2 minggu, 3 minggu, begitu selesai saja. Apa sih manfaatnya buat kita Ramadan ini? Kadang-kadang memang kalau misalnya tidak kita rencanakan dengan baik, itu akhirnya akan berlalu begitu saja tanpa terasa begitu. Makanya mari kita tekadkan, kita niatkan saum ini seperti dalam Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saum ini bagi kita tujuan utamanya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bagaimana takwa itu tentunya tidak begitu saja kita bisa langsung takwa begitu, tapi memang harus kita usahakan, Makanya mari kita rencanakan saum ini dengan penuh tekad yang kuat, niat yang kuat untuk melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ ada DKM Pak Ketua sudah memberikan satu list ya, ada beberapa list harian selama dari 1 sampai selama sebulan sampai 30 hari. Ada list dari mulai sholat fardu, sholat sunat, kegiatan lain sebagainya, kita list sehari-hari. Jadi kalau misalnya itu akan sangat berguna bagaimana kita bisa mengevaluasi diri, sehingga kita bisa melihat hari kemarin apa saja yang kita lakukan, besok apa yang rencana yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan itu semua akan menjadi amalan yang baik, sehingga niat kita selama sebulan penuh ini Ramadan akan berubah dan betul-betul akan menjadi tujuan Ramadan itu menjadi tercapai, menjadi manusia yang bertakwa. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan biasa 1 hari 2 hari seminggu ini penuh, mudah-mudahan juga ini kita pertahankan ya. Jemaah yang ada sekarang ini kita pertahankan, kalau bisa mungkin ditambah. Di atas masih kosong, itu artinya bahwa memang apakah berkurang, sebelumnya suka penuh. Mudah-mudahan minimal yang ada kita pertahankan. Ya, lebih bagusnya lagi mungkin ada saudara atau siapa yang lain bisa kita tambahkan di atas. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Yang akan bertindak sebagai penceramah adalah Ustadz Haikal, Ustadz kita ya. Ustadz kita juga beliau sudah
Sekarang itu sudah Ustadz kemana-mana, sudah banyak beredar di mana-mana, malah seluruh Indonesia ya. Sudah ke Papua, kemarin sudah kemana-mana. Alhamdulillah itu adalah Ustadz asli dari Al-Muhajirin, dari RW 10 ya, dari RT 6 beliau. Beliau itu tentu sudah pada tahu ya, beliau adalah lulusan Libya, kemudian juga S2-nya beliau di Universitas Muhammadiyah di Jakarta, dan mengambil fakultas syariah ya, dan insya Allah itu adalah keahlian beliau. Sekarang beliau aktif berbagai macam kegiatan dakwah, kemudian juga aktif di bagian dakwah di RW kita, kemudian juga di bagian dakwah di Majelis Ulama di Antapani Kidul sini. Kemudian juga nanti sebagai untuk imam tarawihnya adalah imam kita masih muda, sudah hafiz Quran, Ustaz Haris ya, insya Allah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain, wa ba'd. Mohon maaf sedikit menambahkan saja dari apa yang telah disampaikan. Alhamdulillah apa yang disampaikan telah merupakan wasiat yang baik. Jemaah kaum muslimin yang semoga Allah rahmati kita semua, adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia yang mengisahkan mengenai peristiwa yang pernah ditemuinya dan diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini sahih. Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, suatu saat ada dua orang yang mereka menemui Nabi kita Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Lalu kemudian salah seorang dari kedua orang tersebut, dia sangat bersemangat dalam menjalankan agama. Kemudian Thalhah mengatakan, kemudian orang ini, faghazal mujtahidu fashtushhid. Kemudian orang ini ketika ada panggilan berjihad, dia ikut berjihad. Yang satu orang di antara dua tadi. Kemudian dia meninggal dalam jihadnya tersebut dalam keadaan syahid fisabilillah. Maka orang yang syahid fisabilillah kita ketahui memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan setidaknya orang yang syahid meninggal dalam jihad yang benar, dia setidaknya mendapatkan sejumlah keutamaan, antara lain ketika darahnya mengalir, dosanya saat itu diampuni. Lalu kemudian diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Lalu kemudian dia dibebaskan dari fitnah kubur. Dia tidak akan mendapat azab kubur sama sekali. Lalu kemudian dia akan dikawinkan, tentunya bila seorang laki-laki dengan bidadari-bidadari, dan juga dia bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 70 orang kerabatnya. Subhanallah, ini sebuah bentuk meninggal yang luar biasa. Kemudian kata Thalhah, adapun satu orang lagi, dia baru meninggal 1 tahun kemudian dalam keadaan meninggal biasa. Tidak seperti yang sebelumnya ikut berjihad, lalu kemudian mengorbankan jiwa dan harta dan meninggal syahid. Fara'aitu fil manam, lalu kata Thalhah, satu malam aku bermimpi. Aku menemui keduanya di babil jannah, di pintu surga. Ternyata ada penjaga surga yang keluar, fa'adana al-akhir, dan dia mengizinkan orang yang meninggal terakhir, yang belakangan, untuk masuk duluan ke dalam pintu surga. Lalu kemudian dia keluar lagi, lalu sekali ini dia mengizinkan orang yang meninggal pertama, yang meninggalnya sangat mulia, yaitu dia meninggal dalam keadaan syahid, untuk masuk kemudian, diizinkan untuk yang kedua kalinya. Kemudian dia kembali lagi untuk ketiga kalinya dan menemui Thalhah dan mengatakan, irji fa innaka lam ya'li ba'd. Kamu kembali karena kamu belum waktunya. Akhirnya merasa takjub dengan apa yang dilihatnya dan menceritakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka merasa takjub dengan apa yang diceritakan Thalhah, sampai kemudian mereka menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, dari hal apa kalian merasa takjub, merasa heran, dari hal apa yang dilihat oleh Thalhah? Kemudian mereka mengatakan,
anna ahada rajulaini, atau salah seorang dari mereka ini, aktsar ijtihadan, asyadda ijtihadan, dia lebih bersemangat dalam menjalankan agama, bahkan ikut berjihad dalam sebuah meninggal yang mulia, syahid. Akan tetapi kenapa yang meninggalnya biasa, setahun kemudian diizinkan masuk surga lebih dulu? Diizinkan masuk surga lebih dulu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang satu ini telah diberi umur, diberi bonus umur 1 tahun lebih panjang dibandingkan orang pertama? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan sebuah perkataan yang harus kita kasih garis merah. Beliau katakan, wa adraka Ramadan wa sham wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana. Lalu orang ini bukankah dia mendapatkan Ramadan dalam 1 tahun tersebut, wasom, dan dia berpuasa dengan puasa yang benar, yang baik, yang diterima di sisi Allah, wasalla salatan kadza wa kadza, dan dia salat ya dengan berbagai macam salat selama 1 tahun lebih banyak dibandingkan orang pertama. Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, fama bainahuma, maka jarak perbedaan antara mereka berdua di surga kedudukannya, ab'adu minas samai wal ard, itu lebih jauh dibandingkan antara jarak langit dan bumi. Allahu Akbar. Sehingga para ulama katakan, seseorang yang dipanjangkan umurnya lalu diberikan Ramadan, mendapatkan Ramadan ya, maka dia mendapatkan minnatul kubra, dia mendapatkan karunia yang sangat besar ya. Wa ni'matun kubra wa nikmatun uzma, dan dia mendapatkan kenikmatan yang sangat agung. Kenapa? Karena dengan amal ibadahnya di bulan Ramadan, dia apabila amal ibadahnya ikhlas karena Allah dan diterima di sisi Allah, maka bisa mendahului derajat salah satu penghuni surga yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang berjihad fisabilillah. Maka subhanallah, hani'an lakum ya, selamat kata para ulama ketika kita mendapatkan usia sampai Ramadan. Lalu apakah yang kemudian kita bisa lakukan ketika kita telah berada di pintu gerbang Ramadan? Apa yang kemudian kita persiapkan terbaik untuk menghadapi esok hari? Yang pertama adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Doa apa? Doa agar kita disampaikan untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan sampai nihayat Ramadan, sampai akhir Ramadan. Karena siapa yang tahu betapa banyak anak muda yang dia merasa masih muda, ternyata ketika tengah dia ya bersenang-senang, tukang kain tengah menyiapkan kafannya. Betapa banyak orang yang dia bernyangka akan menghadapi sebuah peristiwa yang menyenangkan dia suatu hari, ternyata malaikat maut telah menjemputnya. Tidak ada yang bisa menjamin, satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita benar-benar bisa sahur bersama keluarga kita besok hari. Sama sekali tidak ada yang bisa menjamin, karena namanya ajal adalah rahasia. Oleh karenanya kita minta berdoa kepada Allah agar disampaikan usia kita, walaupun tinggal berapa jam, kita minta kepada Allah dan kita minta sampai akhir. Dan juga kita berdoa minta agar diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk beramal dengan amalan terbaik pada bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang tahu mengenai keutamaan Ramadan, akan tetapi hatinya tidak bergerak untuk beribadah. Betapa banyak usianya yang telah dilewati, tapi hari-harinya pada bulan Ramadan diisi dengan kelalaian, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kelalaian. Na'udzubillah. Makanya kita butuh hidayah. Dan tentunya ibadah ini terasa berat bila tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, huffatin nari bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan segala macam yang terlihat enak. Adapun surga, dia diliputi oleh segala sesuatu yang terlihat berat, makarih, yang terlihat dibenci oleh manusia. Melaksanakan ibadah itu butuh tekad dan kuat ya, yang tentunya butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata para ulama mengatakan kita memperbanyak istighfar dan taubat. Kenapa? Karena
gelapnya dosa kita, ya, gelapnya ya maksiat yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itulah yang menghalangi hidayah seseorang. Dia sudah tahu hukumnya, oh kalau sholat malam, kalau sholat lail, tarawih itu pahalanya begini, sholat berjamaah di masjid begini. Dia tahu nanti di Ramadan ini di akhir ada bulan yang atau ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tapi dia berat sekali untuk melaksanakannya. Ketahuilah itu, kata para ulama, disebutkan karena dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya kita perlu bertobat. Bahkan tobat ini juga bagi orang yang sudah merasa soleh. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 23. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Orang beriman, mukmin itu di atas muslim, di atas orang Islam biasa, tapi tetap diperintahkan bertobat. Dan juga bagi seseorang yang merasa memiliki kesalahan, dosa-dosa besar, ini adalah saat yang tepat untuk membersihkan diri. Dan Ramadan, saum, bisa menghapuskan dosa besar, kata para ulama, ya, bila disertai dengan tobat nasuha. Yaitu pertama, dia berhenti dari perbuatan dosanya tersebut. Dia sholatnya tidak pernah 5 waktu, atau bahkan hanya Jumatan saja, tobat ini saatnya. Maka dia berhenti dari perbuatan buruknya tersebut. Lalu yang kedua, dia an-nadmu, dia menyesal atas apa yang pernah dilakukan, ya. Dia sesali. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bila terjatuh kepada dosa besar lagi, bangkit kembali. Terjatuh, bangkit kembali. Allah tidak pernah merasa bosan menerima tobat hambanya sampai hamba tersebut yang bosan bertobat. Lalu apabila hubungannya dengan manusia, seseorang dulu pernah mungkin mengambil hak orang lain, dia belum tahu dulu hukumnya, dia ambil sertifikat orang lain, dia jual tanahnya, atau dia memakan harta riba, sekarang dia tahu, maka dia harus kembalikan. Kalau urusannya dengan sesama manusia, tidak bisa seorang merasa nanti juga ada Ramadan, ya saya puasa aja benar, saya sedekah, insya Allah akan ngebersihin harta. Enggak. Kalau hubungannya dengan manusia, kita harus minta dihalalkan, hartanya harus kita kembalikan. Apabila kemudian empat elemen ini terpenuhi, maka insya Allah Ramadan bisa menghapuskan dosa besarnya seseorang. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama, persiapan yang terpenting, ya, menghadapi Ramadan, terutama di awal-awal hari Ramadan, adalah dengan ilmu, dengan menuntut ilmu. Ramadan adalah bulan Quran, kita ketahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan dia penjelas dari petunjuk tersebut. Oleh karenanya, selain kita memperbanyak bacaan kita, namun juga jangan sekedar membaca, kita harus mau mentadaburinya. Kita harus mau mengerti apa yang ada di dalamnya. Jangan sampai kita berlomba memperbanyak, ya, khatam Al-Quran, tapi kita lalai dari pesan-pesan yang ada di dalamnya, hukum-hukum yang di dalamnya. Jangan sampai kita ngejar sampai 5 kali khatam, 7 kali khatam, tapi kita tidak faham mengenai hukum-hukum bagaimana saum kita diterima di sisi Allah, hukum-hukum bagaimana zakat kita. Bisa jadi kita telah menjadi wajib zakat, tapi karena kelalaian kita dalam menuntut ilmu, akhirnya kita bisa jatuh kepada dosa besar ketika meninggalkan zakat, karena dia adalah rukun Islam. Dan juga menuntut ilmu penting untuk kita lakukan agar kita bisa memilih, memprioritaskan amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sibuk oleh amalan yang sifatnya rendah di sisi Allah dan meninggalkan amalan-amalan yang utama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga itu menjadi salah satu persiapan terbaik kita dalam menghadapi Ramadan, dan kita berdoa semoga Allah menyampaikan kita sampai akhir bulan Ramadan dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma balighna ila nihayati Ramadan wa wafiqna bi'amali salih fi. Ya Allah, sampaikanlah kami sampai akhir Ramadan dan berikanlah kami taufik untuk melaksanakan amal-amal soleh yang terbaik di bulan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلم ينظروا إلى السماء كيف هم بينها أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله أكبر. سمع الله
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت
بصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله